kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan kami sampai pada Sabat-Mu di minggu yang pertama pada bulan Juni ini. Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Bahkan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan juga yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang kedua bagian firman Tuhan yang kita baca berbunyi, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian pada ayat ini berkata bahwa pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Pada waktu Allah berkenan, Allah akan menolong, Allah akan mendengarkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu Allah berkenan, berbicara bahwa ketika Allah senang, ketika Allah sudi, ketika Allah suka, maka Dia akan menolong, maka Dia akan mendengarkan segala permohonan kita, dan Dia akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita belajar kembali kebenaran. Bagaimana supaya kehidupan kita, kehidupan yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam perkenanan Allah. Kita hidup di dalam kehendak Allah. Kita hidup di dalam rasa suka Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita minta di dalam nama Yesus, Dia akan mendengar, Dia akan menolong, dan Dia akan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana agar kita dapat selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam perkenanan yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita? Mari kita belajar pada bagian yang pertama. Kita melihat ayatnya yang pertama, Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus sebagai teman-teman sekerja. Kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Allah, hidup di dalam kesukaan Allah, sehingga segala sesuatunya Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Baik permohonan kita, baik teriak minta tolong kita, Allah akan mendengarkan. Bagaimana supaya hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Ayatnya yang pertama Paulus berkata, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Supaya kita bisa hidup dalam perkenanan Allah. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah
yang telah diberikan kepadamu. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang 10. Apa itu kasih karunia? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah, jangan sia-siakan, jangan abaikan kebaikan hati Allah yang telah menganugerahkan, yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Jangan kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang diberikan Allah bukan karena usaha pekerjaan kita. Tetapi dikatakan itu adalah pemberian Allah di dalam iman kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Karena anugerah kasih karunia Allah, anugerah keselamatan diberikan Allah dengan cuma-cuma. Bukan karena hasil pekerjaan kita. Allah mau supaya setiap orang yang menerima kasih karunia-Nya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mengerjakan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga dia berkata, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepadamu dengan hidup tidak berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-10 dalam Efesus 2 berkata bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita ini ada dijadikan Allah di dalam Kristus Yesus supaya setiap kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Allah mau supaya setiap orang yang menerima kasih karunia Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Allah. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Contoh bagi kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nasihat Paulus, jangan sia-siakan kasih karunia, jangan sia-siakan keselamatan yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nasihatnya pada ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memiliki pasangan hidup yang tidak sama imannya dengan Kristus Yesus, yang tidak memiliki iman yang sama di dalam Kristus Yesus, artinya bahwa kita telah menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Dikatakan tidak mungkin terang dapat bergabung dengan kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, satu contoh bagi kita, bagi kaum muda. Ketika engkau mencari pasangan hidupmu, nasihat firman Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang di dalam imanmu. Janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena ketika engkau memilih pasangan yang tidak seimbang dengan engkau, berarti kita telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain selain di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu Paulus katakan, supaya hidupmu berkenan, supaya hidupmu selalu ada dalam perkenanan Allah, ada dalam keselamatan Allah, jangan sia-siakan kasih karunia
yang Allah berikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman itu. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam perkenanan Allah supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Nasihatnya pada ayat yang ke-16, bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah rumah di mana Allah berdiam. Sehingga kita diminta untuk menjaga kekudusan hidup kita. Dia berkata bahwa hiduplah menurut kebenaran firman Allah. Hiduplah di dalam terang kebenaran firman Allah. Dengan kita hidup di dalam terang kebenaran firman Allah, Allah akan diam di tengah kehidupan kita. Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita dan dia hidup di tengah-tengah kita dan dia akan menjadi Allah dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan di dalam perkenanan Allah. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita belajar pada pagi hari ini adalah bahwa Allah menghendaki supaya hidup kita selalu ada di dalam perkenanannya. Yang pertama kita belajar supaya kita hidup di dalam perkenanan Allah adalah jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Allah berikan. Dengan hidup tidak sepadan, dengan hidup tidak memiliki keseimbangan di dalam hidup kita. Dengan kita memilih pasangan hidup yang tidak seimbang, dikatakan ayat yang ke-14, maka berarti kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Yang Allah kehendaki hidup yang berkenan dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah adalah hidup di dalam Allah. Hidup di dalam firman-Nya. Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Dengan kita hidup di dalamnya, maka Allah akan hidup, maka Allah akan diam, maka Allah akan tinggal, dan Allah menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita belajar, mari kita melihat ayatnya yang ketiga di dalam 2 Korintus pasal 6. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dan apa yang seterusnya. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kita dapat selalu hidup dalam perkenanan Tuhan? Yang kedua, Allah menghendaki supaya kita selalu hidup di dalam perkenanannya. Hiduplah sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hiduplah sebagai hamba-hamba Allah di tengah-tengah dunia ini. Ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat dinasehatkan kepada kita bahwa dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Paulus menasehatkan jemaat Korintus supaya mereka berhati-hati di dalam menjalani kehidupan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Supaya lewat pelayanan mereka, lewat pekerjaan yang mereka lakukan, jangan sampai itu menjadi sandungan bagi orang lain untuk bisa mengenal kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan,
Ayat yang keempat berkata, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu yang menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita diminta sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Kita diminta supaya kita selalu merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan hal yang positif. Dikatakan bahwa ayat yang keempat, kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Di atasnya dia berkata bahwa dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah, kita harus hidup sebagai seorang pelayan Allah. Sebagai seorang pelayan Allah dalam segala sesuatu, dalam segala hal kehidupan kita, kita harus menunjukkan, kita harus melakukan, kita harus mengerjakannya sebagai seorang pelayan Allah. Menahan segala sesuatunya, menahan di dalam segala penderitaan, menahan, dikatakan dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam kesesakan, dalam penderitaan, dan dalam kesukaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, respon sebagai seorang pelayan Tuhan adalah bahwa kita harus sabar. Kita harus lebih sabar dalam menghadapi berbagai kesukaran, berbagai tantangan. Karena kita adalah pelayan Allah yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Kita harus kuat, dikatakan ayat yang kelima, dalam menanggung dera dan penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa. Kita harus kuat. Sebagai seorang pelayan, sebagai orang yang diutus Allah di tengah-tengah dunia ini, kita diminta supaya kita kuat dalam menanggung segala dera dan kesukaran hidup kita. Ayatnya yang ke-6 berkata bahwa dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tidak munafik. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup sebagai pelayan Allah dengan motivasi yang selalu diperbaharui di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dalam kemurnian hati, menjaga kemurnian hati kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tetap memberitakan kebenaran dengan kuat kuasa Allah meskipun kita harus mengalami berbagai tekanan. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tidak dikenal, tetapi sesungguhnya kita terkenal. Dikatakan ayat yang ke-10 sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Supaya ayat yang kedua tergenapi di dalam kehidupan kita. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Supaya semua itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Allah meminta kita supaya kita selalu hidup di dalam perkenanannya. Untuk bisa hidup di dalam perkenanan Allah. Yang pertama kita belajar sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, ingatlah, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan kebaikan hati Allah yang telah memberikan keselamatan kepadamu, yang telah memberikan keselamatan kepada kita, bukan karena hasil usahamu, tetapi semua
karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan dia minta sebagai orang-orang ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus, dia meminta supaya kita hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dikehendaki Allah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, agar kita bisa hidup dalam perkenanan Allah. Hal yang kedua, hiduplah sebagai pelayan-pelayan Allah yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Hiduplah dengan tidak menjadi sandungan sehingga pekerjaanmu, pelayananmu tidak menjadi celah bagi orang lain untuk menghina akan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita diminta untuk selalu positif, kita diminta untuk selalu kuat, kita diminta untuk selalu sabar, kita selalu diminta untuk memotivasi, memurnikan motivasi kita, memurnikan kemurnian iman kita, dan di dalam semua itu tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita lagi untuk hidup di dalam perkenanan Allah. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati sakramen perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman-Nya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk selalu berusaha untuk ada di dalam perkenanan yang Tuhan kehendaki, sehingga kasih karunia yang telah Engkau berikan tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Tolong supaya kami hidup sebagai utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia ini dengan sungguh hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga kami tidak menjadi sandungan bagi orang lain untuk melihat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kuat, untuk sabar, untuk setia di dalam iman kami, untuk selalu memurnikan hati kami di dalam penderitaan dan kesesakan yang diperhadapkan kepada kami, agar kami tidak lalai untuk memberitakan berita kesukaan yang Allah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami memperoleh kehidupan kekal, kami memperoleh anugerah keselamatan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menikmati akan roti dan juga anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini, dengarlah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu
ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, perjamuan kudus yang senantiasa kita nikmati setiap awal bulan, di setiap bulannya, mau mengajarkan kepada kita setiap kali kita makan dan minum akan perjamuan kudus. Yang pertama kita harus mengingatnya bahwa di dalamnya kematian Kristus di atas kayu salib telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua, bagian firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, darahnya telah tercurah bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan kita telah dimateraikan di dalam darah Kristus Yesus sebagai korban yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan ketika kita makan dan minum anggur perjamuan kudus, ingatlah setiap kali kamu memakannya dan setiap kali kamu meminumnya, ada mandat Tuhan yang harus engkau lakukan. Beritakanlah kepada setiap orang kematian, kebangkitan Kristus. Karena lewat kematian dan kebangkitan Kristus, dosa-dosa dan pelanggaran kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga setiap kita memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan menikmati sama-sama perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami siap untuk menerima akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah lewat sakramen perjamuan kudus yang kami nikmati pada pagi hari ini, kami dipulihkan kembali, kami dikuatkan kembali, dan kami dimampukan untuk memberitakan akan kematian dan kebangkitan-Mu, akan keselamatan yang Engkau telah berikan bagi setiap orang yang mau percaya akan kematian dan kebangkitan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kami boleh menikmati akan perjamuan kudus pada hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang telah menikmati perjamuan kudus. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami. Sehingga kami dimampukan lagi
untuk pergi memberitakan berita kesukaan kepada setiap orang yang kami jumpai. Hamba berdoa bagi kehidupan setiap jemaat-Mu. Tuhan pelihara untuk mereka senantiasa teguh di dalam iman mereka, bahkan dalam situasi-situasi akhir-akhir ini. Mereka tetap menaruh pengharapan hanya di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohonkan hikmat atas pemimpin-pemimpin bangsa dalam mereka memimpin bangsa dan negara kami, dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Bahkan kami berdoa untuk keamanan, kesatuan bangsa dan negara kami. Tuhanlah sumber segala kekuatan dan keamanan. Engkau akan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah setiap kami terus menaruh pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.